Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pengantar manajemen, dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD, MPDE. Kami ingin menjelaskan materi tentang struktur dan desain organisasi, definisi struktur organisasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai moderator yang bernama Mahesa Putri Kencana, dan teman saya Fitria Permata dan Rifki Fadliansyah. Saya ingin menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian bagan organisasi. Bagan organisasi atau struktur organisasi adalah diagram yang menyampaikan struktur internal perusahaan secara visual dengan menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Bagan organisasi menggambarkan secara luas seluruh perusahaan atau menelusuri ke departemen atau unit tertentu. Selanjutnya, definisi bagan organisasi. Bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya terdapat 3 pola organisasi, yaitu organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi lini dan staf. Selanjutnya, fungsi bagan organisasi. Kejelasan tanggung jawab tiap anggota dalam organisasi, kejelasan kedudukan dan koordinasi agar dapat memperjelas alur komunikasi antar tim. Kejelasan dalam jalur hubungan antar individu agar proses kerja lebih efisien. Pengendalian dan pengawasan dari pimpinan terhadap karyawannya. Selanjutnya, elemen bagan organisasi. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, 1. Spesialisasi pekerjaan. Untuk melihat sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Departementalisasi dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang kedua, rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke bagian paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang ketiga, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Formalisasi, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Yang keempat, rentang kendali jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fitria Permata. Kepada Saudari Fitria Permata disilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai desain organisasi. Desain organisasi merupakan manajer harus mengimbangi berbagai pertimbangan dalam setiap dimensi. Misalnya, standardization menghasilkan kontrol yang lebih baik karena orang bekerja menurut aturan dan prosedur, karenanya mudah mengidentifikasi deviasi. Meski begitu, standarisasi seringkali berarti situasi baru atau unik dan masalah sulit untuk ditangani, karena pegawai tidak mampu menggunakan diskresi yang ada. Standarisasi juga menyebabkan kreativitas dan inovasi menjadi kecil, sehingga desain yang diputuskan harus memandang apa yang diperlukan dalam suatu organisasi tertentu. Selanjutnya ada diferensiasi. Menurut Lawrence dan Lorz, tahun 1967, tertarik dalam hubungan antara lingkungan dan struktur organisasi, khususnya bagaimana derajat ketidakpastian lingkungan memengaruhi derajat diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi terjadi manakala jumlah level manajemen atau hierarki dan bagaimana kewenangan dijalankan oleh setiap level dalam organisasi, yakni diferensiasi vertikal.
Selanjutnya, bagaimana pekerjaan terbagi di antara berbagai fungsi, departemen, dan unit atau pembagian kerja. Dan bagaimana tanggung jawab tugas dijalankan, yakni diferensiasi horizontal. Selanjutnya ada diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal yang tinggi dicirikan dengan banyaknya level secara hierarki. Diferensiasi horizontal yang tinggi ditandai dengan banyaknya fungsi dan departemen. Muncul sebagai suatu organisasi yang lebih datar atau flat. Maksudnya adalah bagaimana mengimbangi diferensiasi horizontal dan vertikal agar pekerjaan dapat dikerjakan secara efektif, yakni segenap caranya yaitu segenap usaha dan resources ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak ada duplikasi usaha, manajer dapat mensupervisi kerja secara efektif. Selanjutnya mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Kedua hal tersebut tidak hanya berkenaan dengan letak pembuatan keputusan dan siapa yang memiliki kekuasaan atau power dalam organisasi, tetapi juga di mana resources terletak. Yang pertama mengenai sentralisasi. Ketika keputusan dibuat pada level atas, organisasi oleh seseorang CEO atau sebuah tim senior, pegawai yang lain memiliki input terbatas ke dalam proses pembuatan keputusan dan seringkali mengikuti instruksi. Resources terletak pada satu situs tunggal. Yang kedua ada desentralisasi. Ketika keputusan dibuat pada semua level dalam hierarki oleh mereka yang memiliki keahlian, resources ada pada beragam lokasi. Sentralisasi dapat menjamin keputusan didasarkan pada tujuan organisasi, kontrol yang kuat, dan efektivitas ongkos. Akan tetapi, dalam sistem yang sentralistis, keahlian dan pengetahuan pegawai kurang dimaksimalkan dan kebutuhan lokal cenderung terabaikan. Desentralisasi dapat menciptakan kreativitas yang lebih besar, inovasi, fleksibilitas, dan motivasi. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Rifki Fadliansyah kepada Saudara Rifki Fadliansyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah kebaikan koordinasi yang efektif. Yang pertama, beban tiap bagian tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antar bagian. Kedua, tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi, pencapaian tujuan dan perannya masing-masing, sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap kemungkinan ketidakserasian antar bagian. Ketiga, schedule kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Kemudian, kelemahan koordinasi yang efektif. Yang pertama, perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan. Kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Dan keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Selanjutnya, rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif, yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Hubungan rentang manajemen dan koordinasi yaitu semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Selanjutnya, penentuan rentang yang tepat. Yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar, sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, rentang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tali.
dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen, puncak, dan tingkat paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang paling melebar akan menghasilkan struktur berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit dan akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki Fadliansyah. Maka berakhirnya penyampaian materi dari Saudara Rifki, berakhir pula penyampaian materi pada saat sekarang ini. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.